Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan LMDM Family. Halo guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah Matematika 1. Matematika 1 ada di Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Oke guys, hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan, pertidaksamaan, dan nilai mutlak. Oke guys ya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita saksikan saja guys ya, mata kuliah matematika satunya seperti apa guys. Pertama adalah yang berhubungan dengan tugas. Ya, tugas. Ada tugas, ada kuis, kemudian ada kehadiran, ya, ada ujian. Tugas dan kuis ini komponennya nanti saya jadikan satu, poin persentasinya adalah 30%. Ya, kehadiran 10%. Kemudian ujian nanti ada dua bagian, ya. Ada yang kita sebut sebagai ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Jadi mana dulu ya, ujian tengah semester dulu baru ujian akhir. Poin masing-masing sama, 30% dan 30%. Oke ya, ini saya akan sedikit jelaskan sistem perkuliahan, sistem penilaian, sehingga kalian paham. Sebagai maba di semester 1, maka wajib bagi kalian mengerti tentang tata tertib perkuliahan dan apa pentingnya absen atau kehadiran, apa pentingnya tugas dan kuis pada suatu mata kuliah, dan apa pentingnya ujian akhir dan ujian tengah semester. Oke ya, nanti kalau ada yang mau bertanya langsung ya, karena ini sangat penting bagi kalian. Ya, biasanya yang menjelaskan ini harusnya adalah tugas dari dosen pembimbing akademik. Masing-masing sudah punya dosen pembimbing akademik? Sudah. Siapa dosennya? Masing-masing siapa saja coba? Beda-beda atau sama-sama? Beda, Pak. Beda-beda. Nah, maka dosen itu akan menjadi wali kelas kalian kalau di sekolah dulu ya. Kalau kalian di sekolah SMA kan ada wali kelas. Nah, dia akan menjadi wali kelas kalian atau dosen pembimbing akademik kalian dari awal perkuliahan sampai terakhir. Jadi seperti wakil orang tua kalian di kampus, ya. Bertanyalah kepada mereka apa yang kalian tidak mengerti tentang sistem perkuliahan. Nah, tetapi saya kasih bonus nih pertemuan hari ini. Saya akan jelaskan semua yang menjadi unek-unek kalian berhubungan dengan sistem perkuliahan. Oke ya, sudah paham ya tentang sistem penilaian ya? Totalnya berapa nih kira-kira? 100%. 100% itu mendapatkan nilai maksimum A di mata kuliah apa saja. Jadi kalau kalian tugasnya kumpul semua, nanti maksimal dapatnya 30%. Kehadiran maksimalnya 10%. Ya. Ujian akhir dan ujian TS akan dapat nilai 30% masing-masing, sehingga totalnya 100%. Sistem penilaian apa? Sistem penilaian itu ada nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, dan nilai E. Tapi di masing-masing ini ada yang kita sebut sebagai B+, ada C+, ada D, ada D+. Betul ya? Sudah dijelaskan masalah nilai? Belum? Sudah ada yang menjelaskan belum? Belum, Pak. Tapi kurang paham. Sebetulnya kalau mau lengkap silakan nanti dibaca di buku panduan fakultas, di-download ya. Di buku panduan prodi, di buku panduan fakultas yang berhubungan dengan macam-macam teknis perkuliahan. Mungkin sejalan dengan waktu, pelan-pelan kalian akan paham apa itu nilai-nilai yang dimaksud, ya. Nah, kemudian poin nilainya apa? Semua nilai ini punya bobot, ya, punya bobot, ya, punya bobot. Nah, bobotnya itu berhubungan dengan nilai. Misalnya kita dapat, Pak, saya poin total saya ini tahu-tahu saya total oleh dosen didapatkan nilai 81% nilai saya tuh, Pak. Maka kalian akan dapatkan poin A. Jadi A itu punya rank dari 100, dari 80 sampai 100.
gitu ya. B ada nilainya, C ada nilainya, D ada nilainya, E ada nilainya. Nah, masing-masing A, B, C ini ya punya poin bobot dari 4, 3, 2, 1, 0 pengalinya. Ya, artinya kalau kita mengambil mata kuliah paket 20 SKS, mata kuliahnya ada berapa jumlahnya? Misalnya anggaplah ada 10 mata kuliah ya, 10 makul. Nah, maka kalian bisa memperkirakan mata kuliah 1 saya dapat A, mata kuliah 2 saya dapat B, mata kuliah 3 saya dapat C+, mata kuliah 4 saya dapat A misalnya. Maka A itu berapa nilai A? Itu 4. B itu berapa? B itu nilainya 3. C+ nilainya berapa? 2,5. A itu nilainya 4. Maka nanti dikalikan dengan nilai mata kuliah A. Misalnya SKS-nya berapa? Oh, ini 3 SKS. Oh, ini 2 SKS. Oh, ini misalnya 3 SKS. Yang ini 2 SKS. Kita kalikan sehingga dapat oleh kita nilai masing-masing pengalinya. Misalnya 3 kali 4 kali 3 12 misalnya. Ya kan? Kita dapat 12 ditambah 3 kali 2 6, 2,5 kali 3 7,5, 2 kali 4 8. Nah, ini kita total semua mata kuliah. Setelah itu anggaplah dengan X ya. Setelah itu kalikanlah dia, jumlahkanlah dia, anggaplah dapatkan nilai X. Maka yang kita sebut sebagai IP semester, indeks prestasi semester, itu adalah X dibagi dengan total SKS yang kita ambil. Misalnya N, dapatlah nilai kita nih misalnya 3,5 misalnya ya, pura-puranya nih kalau sampai sekian mata kuliah. Nah, maka itulah yang kita sebut sebagai IPS, IP, indeks prestasi semester. Indeks prestasi semester sangat menentukan untuk bisa mengambil jumlah mata kuliah di semester depan, gitu ya. Jadi kalau di semester ini kalian dapatkan IP semesternya 2, maka kalian tidak bisa mengambil 24 SKS maksimum. Jadi kalau kita IPK-nya di atas 3 ya, IP semesternya di atas 3, maka kita bisa ambil makulnya itu 24 ya, 24 mata kuliah. Gitu ya. Nah, semuanya ada di daftar. Nah, sehingga kalian bisa dapatkan. Berarti ini kalau B plus berapa nilainya? B plus itu kalau B-nya 3, plusnya adalah 3,5 pengalinya ya. Ini 2,5, ini 1,5, E-nya 0. Ya. Apa hubungan dengan IPK? Nah, ini ada IPK nih. IPK itu indeks prestasi kumulatif. Ya. Kalau sekarang kalian belum dapat indeks IPK-nya. Karena apa? IPK itu berjalan dari awal perkuliahan. Misalnya ini semester 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka setiap semester kita dapat IPS. Ya, indeks prestasi semester. Ya, kita dapat indeks prestasi semester. Tapi IPK itu dihitung dari apa? Dari awal kita kuliah terus sampai akhir. Itu kita sebut sebagai IPK, jumlah total. Ya, indeks prestasi kumulatif ini jumlah total. Jumlah total yang apa? Jumlah total yang lulus. Ya, jumlah total mata kuliah yang lulus. Yang tidak lulus, yang E tidak kita hitung. Jadi yang lulus itu kita sebut nilainya itu dari A sampai ke D. E tidak dihitung karena nilainya 0. Artinya E wajib diulang mata kuliah itu di semester berikutnya. Apakah D wajib diulang? Semua mata kuliah selain A wajib diulang. Ya. Semua. Tapi kalau kita mengambil mata kuliah yang kita ulang, lebih diutamakan mengambil paket di semester itu dulu. Kalau ada sisa baru ngambil mata kuliah ke atas atau ke bawah, sehingga mahasiswa bisa cepat selesai. Ya, nanti dalam satu angkatan kalian akan beda-beda tuh, tergantung dari kemampuan kalian mengambil banyaknya mata kuliah dan lulus. Sehingga
ada yang lulusnya 3 tahun, ada yang lulusnya 3,5 tahun, ada yang lulusnya 4 tahun, ada yang lulusnya 4,5 tahun, ada yang lulusnya 5 tahun, dan ada lulusnya yang 6 tahun masing-masing. Oke ya, itu berhubungan dengan sistem mata kuliah. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke ya, jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, kita langsung mulai kuliah. Cukup, Pak. Cukup ya? Oke ya. Nah, ini mata kuliah kita, ya. Jadi perkenalkan. Jadi kayak saya sudah menjelaskan tapi saya belum perkenalan. Jadi nama saya Elang Derdian Marindani, ya. Saya tuliskan di sini. Elang Derdian Marindani. Ya, di nama kalian pun ada. Nah, saya ini masuk dalam bidang kendali, ya, bidang kendali. Kemudian konsentrasi saya di kendali adalah berhubungan dengan robotik. Karena itu di awal grup kita saya sering posting berhubungan dengan robotika, ya. Jadi di kampus kita ada yang kita sebut sebagai tim robot. Saya sebagai salah satu pembimbingnya, ya. Saya dengan Pak Saifur Rahman, Kepala Lab Eldas, Elektronika Dasar, ya. Nah, kalau di elektro, nah ini sih kasih gambaran ya. Di elektro itu nanti ada 2 konsentrasi, ya. Pecahnya di mana? Pecahnya itu di semester 5, ya. Yang pertama yang berhubungan dengan tenaga listrik, ya. Kemudian nanti di tenaga listrik ini ada pecah lagi ya. Ada distribusi, konversi, energi. Ini TTL, biasa kita sebut sebagai TTL, ya, tenaga listrik, teknik tenaga listrik. Nah, satu lagi TKK, ya, teknik kendali dan komunikasi. Ini di semester, jadi pecahnya ini nanti di semester 7 ya. Mata kuliah umumnya di semester 5 sama seperti ini, ada di semester 5 sama, nanti di semester 7 pecah menjadi 3 bagian, ya. Elektronika, telekomunikasi, dan kendali. Nah, saya masuk dalam bagian yang kendali, ya. Kendali belajar apa? Kendali kita belajar tentang bagaimana cara mengendalikan suatu perangkat, suatu alat, misalnya kayak robot. Robot itu adalah sesuatu yang dikendalikan, ya. Maka kita akan bermain apa? Kita akan bermain microcontroller. Kita akan bermain sensor. Nah, mungkin kalau ada yang sudah lihat konten saya yang berhubungan dengan mata kuliah robotik, ya, silakan masuk ke channel saya Elang DM Family. Ini channel saya Elang DM Family. Silakan masuk ke situ, lihat playlist. Ada playlist edukasi, ada playlist mata kuliah, silakan dilihat. Dan saya karena saya memang kontennya sudah duluan muncul, maka saya sisipkan mata kuliah kita di dalam playlist itu. Oke ya. Saya harapkan nanti kalian tidak kesulitan berhubungan dengan konsentrasi mau pilih mana nantinya, ya. Oke, kita masuk ke mata kuliah kita. Nah, kebetulan mata kuliah ini berputar ya kelasnya. Jadi kebetulan saya ada di kelas C, ya, di kelas C 3 SKS ya mata kuliah. Apa sih yang kita pelajari? Yang kita pelajari yaitu yang pertama adalah sistem bilangan real. Nanti akan kita masuk ke situ ya, sistem bilangan real. Yang kedua adalah ketaksamaan dan pertaksamaan dan nilai mutlak. Ya, mungkin bahasa gampangnya ada pertidaksamaan dan persamaan. Ya. Ditandai oleh apa nanti kan saya jelaskan kemudian. Kemudian fungsi peubah, satu peubah, jenis fungsi, fungsi komposisi, fungsi inverse, fungsi implisit, kemudian limit. Ya, kita akan belajar limit. Beberapa hal mungkin sudah kalian dapatkan di sekolah menengah. Ya, cuma mungkin pendalaman dengan aplikasinya. Memang kalau di perkuliahan
kita belajar matematika di SMA, kita belum terlalu tahu digunakan untuk apa mata kuliah ini, ya. Kita belajar limit, nanti dipakai untuk apa limit itu? Kita belajar diferensial, nanti dipakai untuk apa diferensial itu, ya. Kemudian kita menjelaskan atau kita mempelajari diferensial turunan atau integral, nanti dipakai untuk apa? Nanti dijelaskan, ya. Salah satu aplikasinya adalah mata kuliah saya. Salah satunya misalnya robotika. Di semester yang lain, di semester 5 saya ada juga mengajar mata kuliah optimisasi, ya. Jadi kalau kalian akan ketemu saya di mana? Kalian mungkin akan ketemu saya di mata kuliah yang kendali, ya. Saya juga nanti akan mengajar mata kuliah teknik 2, ya. Jadi matematika itu ada 4, ya. Matematika 1, matematika 2, matematika teknik 1, matematika 4. Matematika teknik 2, ya. Matematika 1 nanti ini sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Mata kuliah teknik 2 lanjutannya, ya, tentang integral, ya. Kalau ini diferensial, kalau nanti integral. Kemudian matematika teknik 1 itu vektor, matriks, ya. Kemudian matematika teknik 2 itu adalah bilangan kompleks. Bukunya ada, nanti dulu saya menjelaskan, saya mengajar. Oke, ya. Nah, saya lanjutkan. Setelah limit, kita belajar tentang fungsi turunan, kemudian teknik pendiferensialan, aturan rantai, kemudian turunan tingkat tinggi. Lanjutannya adalah nilai ekstrim, menggambar grafik, fungsi dua peubah, grafik, kemudian turunan parsial, turunan berarah, dan penggunaan dan manfaat. Nah, ini yang paling penting nih, bagian terakhir nih sebetulnya, ya. Pada waktu kita belajar turunan, parsial, turunan dengan multivariabel, ya, maka bagaimana pemanfaatannya, lanjutnya kayak apa, kegunaan untuk apa, manfaatnya untuk apa, nanti akan saya jelaskan. Adalah kalkulus dikarang oleh Purcell, ya, Purcell, ya. Nah, ini kita akan menggunakan buku ini sebagai bahan perkuliahan. Nggak perlu kalian cari lagi, ya. Jadi saya sudah siapkan bahannya. Bukunya apa saja. Nih ada pembahasan limit, derivatif, application. Nah, ini sampai sini, ya. Nah, kemudian pembahasan lanjutan ini yang integral ini semester 2 nih, matematikanya, ya. Matematika semester 2. Nah, kemudian persoalan di sini di bab selanjutnya itu ada di matematika teknik, ya. Jadi bermanfaat buku ini nih, ya. Multiple integral, vektor, dan lain-lain. Oke, ya. Silahkan dibuka-buka bukunya. Nah, ini akan kita bahas nanti ini tentang sistem bilangan, ya. Kita akan bahas sampai nanti akan sampai masuk kepada pembahasan limit. Oke, ya. Seperti itu. Kemudian apalagi buku yang sudah saya share? Buku yang sudah saya share nih, ya. Advanced Engineering Mathematics, ya. Ini Kreyszig, Erwin Kreyszig, ya. Ini buku yang penting juga bagi anak-anak teknik. Semua anak teknik, ya, sebetulnya, ya. Tidak cuma di elektro, mau di prodi apa saja, yang penting anak teknik menggunakan buku ini, ya. Ini kalau kita cetak ada sekitar 1283 halaman. Nah, buku ini adalah buku pendamping yang juga dipakai di mana? Di mata kuliah lain. Jadi di elektro itu ada mata kuliah yang namanya, misalnya saya mengajar optimisasi. Di sini ada materinya. Saya mengajar, ya, saya mengajar matematika teknik 2. Di sini ada materinya nih. Ya, part D nih, kompleks analisis, bilangan kompleks. Ya, saya mengajar optimisasi, ada bahannya di sini nih. Jadi sebetulnya buku ini adalah buku lengkap yang dipecah-pecah untuk banyak mata kuliah. Itu, ya, wajib kalian miliki. Jadi beruntung bagi kalian, saya kasih PDF-nya, silakan nanti tinggal di-download, ya, dan tinggal dipelajari. Ya, silakan. Ini isinya bagus, ya, isinya bagus. Jadi silakan nanti kalian buka-buka. Oke, ya. Kita lihat lagi buku yang lain. Nah, ini, ya.
Ini adalah buku yang dibuat oleh tim matematika ya, mau kelas A, kelas B, kelas C. Tapi buku ini sebetulnya sumbernya dari mana? Buku ini sumbernya dari buku yang tadi saya perlihatkan. Ya. Oke ya. Nah, nanti silahkan dibaca, saya tidak akan menjelaskan tinjauan mata kuliah dan seterusnya. Silahkan kalian tinggal baca. Tapi nanti akan kita masuk ke sini nih, bab 1 nih, bilangan real. Oke ya. Ini akan kita bahas lanjutannya. Apalagi satu lagi yang berhubungan dengan materi kuliah kita, yaitu MATLAB. Saya cari dulu. Nah, ini ya. Ya, MATLAB. Kenapa saya mulai kenakan kalian di semester 1 dengan MATLAB? Karena MATLAB ini akan kalian pakai mau kalian ngambil elektronika, mau kalian mengambil telekomunikasi, mau kalian mengambil tenaga listrik, ya, ataupun mau ngambil mata kuliah kendali, semua menggunakan MATLAB. Sebagai apa? Sebagai salah satu cara menggunakan bahasa pemrograman. Ini bahasa pemrograman ya, ini software. MATLAB itu software. Jadi silakan kalian dari sekarang, ya, yang belum tahu cari tahu. Ya, ini salah satu contoh bukunya ya yang bisa dipakai ya. Di toko buku ada yang versi bahasa Indonesia. Kalau kalian download pun banyak tutorial-tutorial bahasa Indonesia yang bisa dimengerti. Ya. MATLAB ini berbasis apa? MATLAB ini bahasa berbasis matematis. Artinya menggunakan sifat matriks, ya. Nanti ada waktunya saya akan menjelaskan. Dan MATLAB ini bisa kita pakai untuk apa? Untuk mengalihkan suatu matriks, untuk menjumlahkan suatu matriks atau operasi matematik di dalam matriks, ataupun membuat suatu program. Karena itu salah satu hasil di MATLAB itu berbentuk simulasi misalnya ya, sehingga mahasiswa ada juga yang mengambil tugas akhir yang berhubungan dengan bahasa pemrograman yang MATLAB, diaplikasikan untuk apa? Diaplikasikan untuk menjelaskan sesuatu, gitu ya. Jadi kinerja matematisnya itu dipakai menggunakan MATLAB sebagai salah satu bahasa pemrograman. Oke ya, silakan dari sekarang kalian cari tahu tentang MATLAB. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ini ya, bilangan real. Oke ya, sudah kelihatan ya semuanya ya. Nanti baru masuk kepada catatan kuliah saya. Bilangan real. Jadi kalau ada yang sudah baca lebih baik. Jadi sistem bilangan real itu apa sih? Ya, bilangan real itu ada yang biasa kita sebut sebagai bilangan bulat, ada yang kita sebut sebagai bilangan imajiner, ada yang kita sebut sebagai bilangan rasional, gitu ya. Nah, semua bilangan itu berasal dari mana? Yang paling sederhana adalah berasal dari sistem bilangan asli. Nah, ini asli nih. Kalau asli nih 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai N. Nah, kemudian bagaimana kalau kita gandengkan dengan nilai negatif? Maka ada bagian positif, ada bagian negatif, dipisahkan oleh nilai 0. Nah, bilangan bulatnya jauh lebih kompleks artinya ya. Ada nilai positif, ada nilai negatif. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai bilangan bulat dari hasil bagi. Yaitu ini bentuknya nih, dari hasil bagi. Misalnya 3/4, min 7/8, 21/5 dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk rasio M/N ya adalah bilangan-bilangan bulat, tapi dengan catatan tidak boleh N sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga nilainya bisa kita ketahui. Kemudian ada lagi bilangan bulat yang tidak dapat ditulis sebagai suatu hasil bagi. Ya, misalnya kita sebut sebagai bilangan-bilangan tak rasional. Contohnya ini ya, dalam akar 2, akar 3, akar 5 ya, atau nilai V. Ya, kita bisa tahu ya V berapa nilainya. Secara sederhana kita bilang, oh Pak, V itu 22/7 atau V itu 3,14 sekian. Ya. Nah, sehingga bilangan-bilangan real ya, itu bisa kita buat grafiknya. Jadi kalau kita gunakan pengukuran panjang ya,
ada nilai positif dan ada nilai negatif, maka ini salah satu contoh, ya. Salah satu contoh apa? Salah satu contoh bilangan real yang menggunakan garis koordinat, misalnya, ya. Misalnya di sini kita punya nilai 0. Kita bagi ya grafik ini 1, 2, 3, 4, 5 untuk nilai positif, kemudian min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 untuk negatif. Maka di bagian ini ada, apakah itu rasio pembagi setengah misalnya, atau min 3/2, atau bentuk yang akar gitu ya, atau nilai yang V 3,14. Oh, ada di sini dia gitu ya. Nah, harus kita perhatikan bahwa bilangan-bilangan di atas disebut sebagai koordinat titik tertentu, kemudian garis koordinat yang dihasilkan diacu sebagai bilangan sebagai garis real gitu ya. Nah, ini saya jelaskan agak cepat saja, nanti kalian tinggal baca ya, karena ini sudah jelas. Nanti lebih saya tekankan di contoh soal. Ingat ya, di awal pertemuan tadi saya jelaskan bahwa nanti kita akan ada kuis di akhir pertemuan ini ya. Jadi perhatikan baik-baik apa yang saya jelaskan. Nah, 4 operasi hitungan, ada operasi hitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Saya kira hal-hal ini secara dasar memang wajib kita samakan persepsi, tetapi secara garis besar kalian sudah tahu apa itu operasi penjumlahan, pengurangan, pengali gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada hukum-hukum yang perlu kita ketahui ya. Misalnya hukum komutatif. Komutatif itu bila X dan Y-nya itu real, maka boleh dijumlahkan atau dikalikan bolak-balik gitu ya. Kalau gini, seperti ini, X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Atau dalam perkalian, X dikali Y sama juga dengan Y dikali X. Itu untuk hukum komutatif. Kalau asosiatif ya, artinya kita boleh mengelompokkan dia ya. Misal untuk penjumlahan, X ditambah Y ditambah Z. Oh, saya kelompokkan dulu X dengan Z dengan Y-nya, baru ditambahkan dengan X. Atau saya kelompokkan dulu X dengan Y, baru dijumlahkan dengan Z. Itu untuk penjumlahan. Atau dalam perkalian ya, hukum asosiatif pun berlaku ya, dengan cara yang sama. X dikali Y kali Z. Jadi Y dengan Z-nya dikali dulu, baru dikali X. Atau X dengan Y dikali dulu, baru dikali dengan Z. Sama saja ya, itu asosiatif. Artinya sudah biasa kita gunakan untuk matematik secara normal ya. Kemudian nomor 3 adalah hukum distribusi. Artinya kalau saya punya persamaan X dikali Y plus Z, maka saya kalikan X kali Y ditambah X dikali Z gitu ya. Itu untuk distribusi. Kemudian bagaimana untuk elemen identitas? Identitas itu biasanya bernilai suatu nilai ya. Misalnya kita bilang saya mau menjumlahkan dengan 0. Kalau saya jumlahkan dengan 0, maka sama juga dengan nilai itu sendiri. Sama seperti ini ya, X plus 0 sama dengan X. Atau kalau saya kalikan dengan satu nilai, maka akan dapatkan nilai itu sendiri. Tapi nilai yang dimaksud adalah nilai 1, identitas. Identitas itu adalah nilai 1. Maka X dikali 1 sama dengan X ya. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai nilai kebalikan ya. Nilai kebalikan itu adalah inverse ya. Kalau saya punya nilai X, saya jumlahkan dengan kebalikan X, maka hasilnya 0. Ini contohnya nih, X plus min X sama dengan 0 ya. Kalau saya punya nilai X, saya kalikan dengan inverse dari X, saya kalikan ya, maka apa yang kita dapatkan? Maka kita akan dapatkan X dikali inverse dari X sama juga dengan X per X. Karena 1 pangkat min 1, X pangkat min 1 itu adalah 1 per X. X dikalikan 1 per X sama juga dengan 1 X per X. Oke ya. Nah, hal yang lain silakan dipelajari. Kemudian kita lihat bagian-bagian yang berhubungan dengan urutan ya. Bagian-bagian yang berhubungan dengan urutan. Ini saya perlihatkan saja dulu ya. Nanti saya akan langsung masuk kepada materi yang saya akan jelaskan. Berhubungan dengan apa? Tanda ya. Kemudian ada informasi yang berhubungan dengan urutan sifat
Ya, misalnya trikotomi, ketransitifan, ya, kemudian penambahan, perkalian. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang walaupun sederhana tapi biasanya sangat berguna untuk apa? Sangat berguna pada waktu kita menggunakan bahasa pemrograman, hal-hal itu tuh. Ya. Nah, kemudian ada istilah lain, desimal, penggunaan kalkulator. Nah, ini ya. Kalau sudah kuliah, maka wajib bagi kalian memiliki kalkulator saintifik. Ya. Kalau yang belum, karena kita masih daring, kita tidak perlu beli dulu, kita bisa juga download ya. Download saja di aplikasi, banyak bertebaran aplikasi kalkulator saintifik, silakan dicek bagi yang jadi kalau kalian pakai bawaan kalkulator bawaan dari HP, biasanya kalkulatornya itu seperti kalkulator dagang. Tapi kalau kalian download yang saintifik, maka nanti sana ada cosinusnya ya, ada hiperboliknya, ada logaritma naturalnya dan lain-lain. Nah, pelajarilah cara menggunakan kalkulator sehingga nanti waktu ujian ada mata kuliah yang sifatnya hitungan menggunakan kalkulator, kalian tidak susah untuk menghitung. Oke ya. Nah, desimal itu adalah yang berhubungan dengan sekian koma. Misalnya kita punya pecahan nih, 3/8 jadi 0,377, 13/11 jadi 1,1818 dan seterusnya. Nah, ada sekian koma, berapa desimal yang kita mau ya. Misalnya setengah 0,5. Kemudian ada lagi 3/8 0,75. Ini berarti 3 desimal. Ya. 3 desimal, nanti ada sekian desimal dan jauh lebih panjang. Biasanya kalau di kalkulator dia menentukan desimalnya itu panjang. Ya. Nah, kemudian ada lagi pernyataan desimal suatu bilangan tak rasional, tidak berulang. Kalau ini kan ada berulang-ulang ya, kalau kita lihat nih. 18 itu berulang-ulang, tapi yang tidak berulang misalnya kita cari akar 2, 1,4142 dan seterusnya, tidak ada yang berulang ya. Itu salah satu contoh ya. Nah, yang pasti adalah sebetulnya pengenalan nilai ini adalah nanti berhubungan dengan penggunaannya di lapangan ya. Kalau kalian menghitungnya, maka tanyakan kepada dosen, Pak, kita mau pakai berapa desimal? Apakah mau 5 desimal, maka 4 desimal atau 3 desimal? Maka pembulatan itu penting bagi kita untuk kita ketahui ya. Pembulatan, misalnya di atas 5 itu kita naikkan ke atas, di bawah 5 kita turunkan. Nah, misalnya kayak gini ya, belakangnya 5, 6, 2, 3. Kalau 3 yang mau saya buang, dia menjadi 62 saja, karena 2, 3 itu di bawah 5. Tapi kalau 08075, nah, ini antara dua kemungkinan, mau kita naikkan atau kita turunkan. Tapi kebanyakan itu kita naikkan. Dia menjadi 0,8 jadinya ya. 808 ya, dan seterusnya. Jadi harus kita lihat ya. Apa yang kita lihat? Yang perlu kita lihat itu adalah konsistensi kita menggunakan pembulatan. Kemudian ketidaksamaan ya. Ketidaksamaan ini berhubungan erat dengan tanda apakah lebih dari atau kurang dari ya, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Jadi banyak cara ya, bisa kita pakai lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, sama saja ya. Jadi kalian harus bisa menggunakan banyak istilah untuk maksud yang sama ya. Nah, kemudian di dalam pertidaksamaan itu nanti ada kita pakai istilah selang ya. Nanti akan saya bahas nih istilah selang nih. Selang terbuka, selang tertutup untuk suatu pertidaksamaan yang punya interval tertentu ya. Batasnya kita pakai dengan istilah apa ya, nanti akan saya jelaskan di pembahasan. Nah, ini nanti ada tabelnya ya, silakan dipelajari penulisannya, grafiknya seperti apa. Oke ya. Sekarang kita akan masuk di pembahasan yang saya akan jelaskan. Oke, ini pembahasan kita ya. Sedikit saya ulang, tidak langsung masuk ke selang tadi ya, tentang bilangan. Kalau tadi kita sudah sedikit melihat ya, kita sedikit melihat tentang apa? Kita sedikit melihat tentang sistem bilangan
Tapi sekarang kita ada ya, kalau bilangan real tuh ya, pasangan real itu ada bilangan kompleks ya. Sengaja dari sekarang sudah saya kenalkan pada kalian, karena kenapa? Karena nanti pada waktu kalian di semester 4 kalian akan ketemu dengan bilangan ini nih, imajiner ya. Bilangan kompleks itu persamaannya dituliskan A plus BI. A plus BI. A-nya itu nilai real, B-nya itu nilai imajiner. Kapan kita ketemu dengan nilai imajiner? Bila kita ketemu dengan akar minus suatu nilai, ya, akar minus suatu nilai. Nah, sebagai contoh lah misalnya, bilangan kompleks itu biasa disimbolkan dengan Z ya. Z sama dengan 3 min 2i. Berarti 3-nya sebagai nilai real, min 2-nya sebagai imajiner. I-nya itulah kita sebut sebagai imajiner. Ya. Jadi yang di embel-embel belakangnya ada I itu, atau biasa juga ada buku yang pakai huruf J ya, imajiner. Sama maksudnya. Kalau saya pakai huruf I. Oke ya. Nah, misalnya kita punya persamaan X kuadrat min 2X min 2 sama dengan 0. Kalau kita ingin menyelesaikan persamaan ini, maka kita bisa pakai persamaan ABC ya untuk mencarinya. Kalau A X kuadrat plus BX plus C, maka A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, dan C-nya adalah min 2. Maka kita masukkan persamaan ini ya. Apa persamaannya? X1, X2 itu sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 2AC per 2A. Itu berarti nanti dengan persamaan ini kita akan bisa mencari mana X1-nya, mana X2-nya. Ya kan ya? Nah, sehingga kita masukkan min B nilainya min 2, kita dapatnya 2, plus min akar B kuadrat adalah min 2 dikuadratkan nilainya 4, kemudian min 4 dikali 1 dikali min 2, dapatnya min tambah kali min plus, jadi 8 ya. Kita akarkan nih ya, dibagi berapa? Dibagi 2A, 2 nya dikali 1, A nya 1, jadi per 2. Maka nilai ini sama juga dengan berapa? Sama juga dengan 2 ditambah plus min akar 12 dibagi 2. Ya, ini nilainya real atau tidak? Real, karena hasilnya ada, bukan negatif. Tetapi misalnya kalau kita punya nilai hasilnya seperti ini, misal nih ya, 2 ditambah plus minus akar min 8 per 2. Nah, sekarang kalau akar 8 itu kan akar 2 kali 2 kali 2. Atau kita tuliskan 2 kali 2 menjadi 2 kuadrat kali 2. Ya, kalau saya pisah, maka saya dapatkan akar 2 dikuadratkan dikali akar 2. Oke ya? Nah, sekarang akar 2 dikuadratkan, akar itu adalah pangkat setengah, berarti sama juga dengan 2 dipangkatkan 2 per 2. 2 per 2 adalah 2. Maka sama juga nilainya dengan 2 akar 2. Tetapi karena di sini nilainya negatif, maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah nilainya menjadi plus min 2 plus minus 2 akar min 2. Nah, minusnya ada ya. 2-nya kita coret. 2 per 2 1. 2 yang di sini pun kita coret jadi 1. Jadi nilainya adalah 1 plus minus akar min 2. Ya. Akar min 2 ini kalau saya pecah sama juga dengan apa? Akar 2 dikali akar min 1. Nah, kita harus tahu akar min 1 itulah yang kita sebut sebagai imajiner. Gitu ya, imajiner. Nanti ini kalian akan dapatkan di matematik teknik 2 ya, di semester 4. Tapi dari sekarang kebetulan saya mengajar mata kuliah ini, kalian sudah punya pemahaman itu. Jadi kalau ada berhubungan dengan imajiner, kalian sudah paham ya. Sehingga persamaan atasnya X1-nya adalah plus, kita ambil dulu 1 ditambah akar 2i. Nah, dan 1 min akar 2i, imajiner ya. Artinya A-nya 1, B-nya akar 2. Kalau yang bawahnya A-nya 1, B-nya
min. Ya, min akar 2. Nah, sehingga kita bisa tahu hasil X-nya berapa. Oh, ternyata nilainya imajiner, tapi ada hasilnya. Ya. Oke ya, itu untuk imajiner. Kemudian sedikit pengulangan supaya kalian lebih paham ya tentang nilai atau sistem bilangan tadi yang tadi saya sudah sebutkan. Kalau kita punya nilai misalnya ujian lah misalnya ya, dosen memberikan nilai setelah dipakai hitung pakai kalkulator ataupun pakai komputer, pakai Excel ya, maka nilainya 84,2534. Kalau kita pembulatan ya, ini 4 desimal kan, kita buat 3 desimal jadi segini nih, 4-nya hilang. Kalau ini saya desimalkan, 3-nya hilang jadi 25. Sekarang saya buat 1 desimal, 2-nya hilang, 25 jadi 3 gitu ya. Kalau ini saya bulatkan lagi, dia menjadi 84 saja. Nah, tetapi sebetulnya pada waktu kita melakukan pembulatan itu hati-hati ya. Hati-hati dengan apa? Hati-hati dengan nilai yang kita bulatkan. Misal nih ya, saya punya uang ya 1 miliar, 1 miliar, 1. Terus ada orang yang membulatkan uang kita, 1 desimalnya dibuang jadi 1 miliar. Tahukah kalian berapa 1-nya itu? Nilainya 100 juta. Rugi kan kita? Rugi. Jadi hati-hati, pembulatan ini tidak berlaku untuk semua persoalan ya. Jadi harus hati-hati kita perhatikan. Nah, kemudian kalau kita berbicara probabilitas ya, kalau probabilitas itu kan biasanya berhubungan dengan persentasi ya. Kalian sudah tahu ya persentasi. Tadi di awal perkuliahan saya sedikit menjelaskan tentang persentasi nilai. Kehadiran 30%. Nah, persentasinya itu adalah berhubungan dengan nilai keandalan. Jadi kalau persentasinya 100%, itu nilai probabilitasnya 1. Ya. Kalau persentasinya dia probabilitas ya. Kalau 0%, maka nilai probabilitasnya 0. Karena apa? Karena probabilitas itu maksimal 1, minimal 0. Berarti dia ada di mana? Probabilitas suatu variabel itu berada di mana? Berada di antara 0 dan 1. Gitu ya, pakai tanda sama dengan ya. Oke. Ada probabilitas, ada keandalan. Keandalan itu seperti ini loh, saya kasih contoh ya. Kalau kalian beli laptop ya, kemudian laptopnya itu dalam kondisi baru, maka kalian bilang, laptop saya ini saya beli harganya 5 juta. Maka keandalannya karena masih baru 100%. Keandalannya. Ya. Setelah dipakai sebulan, kita berjual, bisakah kita jual seharga kita beli? Nggak mungkin. Nggak ada orang yang mau ya. Maka keandalannya berkurang. Mereka bilang, Pak, karena diakibatkan ini sudah disebut sebagai barang bekas walaupun baru beli sebulan, baru dipakai sebulan. Maka keandalannya turun menjadi berapa? 98%. Kalikan oleh kalian, 5 juta kali 98%. Berapa nilainya? Nah, itulah harga jualnya. Atau mungkin turun lagi jadi 80%. Tergantung kesepakatan dengan pembeli. Betul ya? Nah, sehingga ada barang, ada harga, ada kualitas. Itu maksudnya ya. Jadi perhatikan baik-baik manfaat matematika di kehidupan kita sehari-hari. Oke ya. Nah, sekarang kita main ke sini nih yang tadi ya, di terakhir tadi, pembahasan terakhir nih ya, tentang grafik. Sistem grafik. Ya. Interval atau selang. Selang atau interval. Ya, ada interval, ada selang, ada grafik. Nah, kadang dalam suatu persoalan matematis kita berhadapan dengan kalimat ini nih. X berada antara A sampai B. Jadi
X lebih kecil dari A dan X lebih besar dari X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B. Jadi kalau saya pecah persoalan ini ya, saya ambil A yang pertama. Ini maksudnya adalah A lebih kecil X. Tapi kalau kita balik, X lebih besar dari A, sehingga kalimatnya adalah X lebih besar dari A dan yang kedua ya, X lebih kecil dari B. Gitu ya. Jadi kita punya dua cara membaca nih. Ya, cara membaca pertama, X itu antara A sampai B. Cara baca kedua, X-nya lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B. Kalau kita buat selangnya, ya, karena ini tandanya adalah lebih kecil dan lebih besar, maka kita pakai di sini. Ya, ini cara pertama ya. Tandanya lingkarannya terbuka. Lingkarannya itu tidak tertutup, terbuka. Kemudian itu artinya apa? Bahwa ada titik A dan titik B. X-nya itu berada di antara A sampai B. Kita kasih arsir. Saya kasih warna kuning nih arsirannya nih. Ya. Nah, sehingga A dan B, karena dia bukan merupakan lingkaran tertutup, lingkarannya terbuka, berlubang ya artinya ya. Nah, sehingga inilah yang kita sebut sebagai pertidaksamaan dengan tanda lebih kecil dan lebih besar itu. Ya. Ini ya, saya tebalkan ya tandanya nih. Ya, ini maksudnya tuh. Jadi kalau tidak ada sama dengan, tanda ini adalah berlubang. Kemudian kita kasih garis, ya, kita arsir, maka ini kita sebut sebagai interval X atau selang X secara grafis, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan gambar yang lain? Ini yang kedua nih gambarnya. Gambar yang kedua, ini cara yang pertama ya. Jadi sebetulnya semakin banyak belajar matematika, semakin banyak orang membuat cara. Nah, kalau yang tadi di buku caranya yang bawah. Kalau saya kasih cara yang atas juga. Jadi gambarnya lingkarannya terbuka. Nah, kalau yang kedua adalah intervalnya itu ada dua cara nih. Ya. Kalau kurungnya bukan kurung tertutup, maka ini bukan menyatakan tanda sama dengan, tapi berada di antara A sampai B. Ini ya. Jadi ini adalah tanda ini nih. Nah, gitu ya. A, B. Oke ya? Paham ya? Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kalau tandanya ada sama dengannya. X berada di antara A dan B, tetapi pertidaksamaannya itu ada sama dengannya. Kalau yang ini pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, berarti tidak sama dengan A dan juga tidak sama dengan B. Ya, saya kasih contoh ya, misalnya yang ini dulu ya. X itu berada di antara 1 sampai 4. Maka kalau kita buat garisnya, ini lingkar 1, ini 4. Kemudian kita kasih arsir. Di arsir, saya ini punya ini enak ya. Tinggal saya kasih warna-warna saja. Tidak perlu pakai spidol. Dan ini terekam nih. Ya. Ini lingkaran. Nah, kalau saya mau pakai cara yang bawah, maka saya tuliskan grafiknya. Ini grafiknya ya. Yang satu ini tanda terbuka, yang satu di sini. Ini X-nya nih. Jadi X-nya itu berada di antara ini. Ya, ini nilai 1, ini nilai 4. Ya, kasih arsir jangan lupa. Saya kasih arsir. Nah, kalau tinggal arsir sekali cukup. Paham ya? Itu salah satu contoh. Nah, kemudian bagaimana kalau tandanya pertidaksamaannya ada sama dengan? X berada di antara A sampai B. Ya, X berada di antara A sampai B. Maka yang tadi lingkarannya tuh terbuka, lingkarannya ini terbuka, tidak tertutup. Sekarang kita solidkan. Kita buat dia jadi solid. Ya. Jadi kita buat dia jadi solid. Kasih warna hitam.
Artinya A-nya termasuk. Kalau yang di sini A-nya tidak termasuk, B tidak termasuk. Kalau di sini A-nya termasuk, B-nya termasuk. Ya, X-nya di mana? X-nya di antara A sampai B. Jadi ya, kalau kita pecah menjadi dua bagian sama seperti tadi, saya pecah ini, maka ini kita bilang X lebih besar sama dengan A. Awalnya bukan gini ya. Awalnya itu adalah A lebih kecil sama dengan X. Saya hapus dulu ya. Nah, maka kalau kita X-nya kita pindahkan ke ruas kiri, tandanya pun berubah tanda. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang satunya lagi? Ini kita ambil saja. Sama, kalau yang ini tidak usah berubah-ubah karena sudah pas. Ya, X lebih kecil sama dengan B. Kalau yang ini X lebih besar sama dengan A. Oke ya. Nah, sehingga penggambaran kedua, ya, penggambaran kedua kalau tadi pakai lingkaran tertutup, sekarang tandanya itu adalah pakai kurung. Ya, kalau ini pakai kurungnya cekung dan cembung, kalau ini segi 4, gitu ya. Nah, ini tanda untuk, gitu ya. Nah, ada sama dengan. Jadi kalau sama dengan itu lingkarannya full. Kemudian kalau kita pakai cara yang kedua antara A dan B, ini X-nya, ya, maka arsirannya sama kayak tadi, diarsir juga. Oke ya, saya kira itu kalian bisa pahami, dan ini berlaku untuk semua pertidaksamaan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya jelaskan. Contoh yang lain ya. Nah, ini contoh yang lain nih. Pak, bagaimana kalau soalnya campuran? Ya, intervalnya X berada di antara A dan B, tetapi yang A-nya itu tandanya tidak ada sama dengan. Kalau yang di B-nya ada sama dengan. Maka kita tinggal lihat, yang satu lingkaran terbuka, yang satu lingkaran tertutup. Ya, kemudian kita kasih arsir. Ini grafik intervalnya atau selangnya. Ya, atau kalau kita pakai gambar yang kedua, maka kita buat yang tertutup. Yang tertutup kita pakai ini, ya. Yang terbuka kita pakai ini. Arsir oleh kita. Maka X-nya itu berada di antara A dan B. Oke ya. Atau sebaliknya, misalnya gini. Saya pakai A dan B terus ya. Nah, sekarang kalau kita buat, lihat, oh yang ini lingkarannya lingkaran tertutup, jadi kasih solid. Yang ini lingkarannya lingkaran terbuka karena dia tidak ada sama dengan. Ya, kita kasih arsir oleh kita. Saya arsir. Ya, maka ini A, ini B. X-nya di mana? X-nya di antara ini. Gitu ya. Atau kalau saya mau pakai cara yang lain, tinggal kita lihat, oh ini ada sama dengan, maka kurungnya kurung seperti ini. Yang ini tidak ada sama dengan, kurungnya kurung seperti ini. Oke ya? Paham ya? Nah, maka kita lihat X-nya itu berada di antara A sampai B. Nah, kita arsir. Saya arsir. Gitu ya. Paham ya? Bisa dimengerti? Ya, saya harapkan kalian sudah punya bayangan untuk soal-soal yang lain. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, contoh ya, contoh lain. Ini kita berbanyak contoh nih biar kalian paham. Karena nanti di akhir pertemuan ini saya akan kasih kuis, dan masa kuisnya cukup lama, 30 menit, tapi harus segera diupload di Google Classroom. Di foto soalnya, jawabannya kalian foto, tulis yang rapi, kasih nama dengan NIM, di foto, kemudian dikonversikan menjadi PDF dan diupload ya di Google Classroom. Nanti saya siapkan tempatnya. Ini contoh yang lanjut ya. X lebih kecil 2 ya, maka tandanya adalah buat garis interval. Nah, kita buat dengan dua cara ya. Ini ya, X lebih kecil, maka arahnya kemana? Arahnya kemana? Arahnya ke arah
kiri. Ya, X lebih kecil dari 2, berarti X-nya itu ada di sini dan dia arahnya ke sana. Gitu ya, arahnya ke sana. Nah, atau kalau kita mau pakai grafik yang tadi saya, ya, X-nya lingkarannya terbuka, kemudian arahnya ke sana. Ini X ya, arahnya ke sana, kita arsir, berarti dia ada di sana. Gitu ya, berarti ini adalah nilai angka 2. Oke, bagaimana kalau soalnya seperti ini? X min 1 lebih kecil 2, maka min 1-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus, jadi X lebih kecil 3. Nah, kalau kita pakai kurung, ya, maka X ini tidak ada sama dengan, maka kurungnya kurung biasa saja, ya kan? Nah, kemudian arahnya kemana? Arahnya ke arah kiri. Oke ya, ini X-nya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Ya, kalau kita mau pakai yang satunya lagi nih, gambar yang satunya lagi. Ini ekivalen ya, artinya sama ya, ini dengan ini ya. Jadi kalau kalian ujian, saya harapkan kalian bisa menuliskan dua-duanya. Ya, waktu nanti kuis pun kalian menuliskan dua-duanya. Jadi saya minta kalian lebih paham dengan berbagai macam cara. Nah, ini lihat X lebih kecil 3, maka kasih lingkaran terbuka, ya, kemudian arahnya ini arah X. Kasih apa? Kasih nilai dan diarsir. Nah, diarsir ini pun bisa. Oke ya. Nah, bagaimana kalau soalnya jadi lebih banyak lagi? 2X plus 1 lebih kecil, lebih besar dari 3X min 4. Nah, ini kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan. Mau kita pindahkan apa kiri ke kanan atau kanan ke kiri X-nya? Tinggal kita lihat. Ya, saya pakai yang 3-nya pindah ke ruas kiri. Jadi 2X min 3X. Jadi kita dapatkannya yang satu saya pindahkan ke ruas kanan. Jadi min 4 min 1 jadi min 5. Yang ini min X. Min kali min, ingat ya, mau kita positifkan, maka tanda arahnya panah ininya lebih besar di kecilnya berubah tanda. Yang awalnya lebih besar jadi lebih kecil, karena kita kalikan dengan min 1, sehingga X lebih kecil 5. Artinya kalau kita buat grafiknya, ya, grafik interval atau grafik sela itunya, maka X-nya kemana? X-nya ini arahnya ke arah kiri, ya. Nah, kalau saya buat dengan lingkaran tadi, lingkaran apa? Lingkarannya lingkaran terbuka, arahnya ke kiri, ya. Ini nilainya 5, kita kasih arsir oleh kita. Oke ya, jadi tidak sulit. Lanjut ya. Lanjut soal yang jadi lebih complicated, ya. Kita lihat soal selanjutnya. Nanti soal ini akan saya buat videonya, ya. Nanti silakan dilihat. Atau juga akan saya share PDF-nya ya. Sehingga kalian mungkin kalau yang kurang paham bisa mendengarkan apa penjelasan saya berikutnya. Kita lihat di soal nomor 4, ya. Min 5. Jadi X plus 2 itu berada di antara min 5 dan 3. Yang ini tandanya lebih kecil sama dengan yang ini lebih kecil. Nah, kita pecah 2 ya. Caranya gitu, selalu seperti itu. Jadi lihat warnanya nih. Saya kasih lingkaran merah, maka di sini merah. Min 5 lebih kecil sama dengan X plus 2. Ya, 2-nya pindah ke ruas kiri jadi min 5 min 2 jadi min 7. Ya, min 7 lebih kecil X. Nah, karena mau saya putar X-nya ke ruas kiri, maka tanda arahnya pun harus tanda pertidaksamaannya pun harus diubah. Yang lebih kecil menjadi lebih besar. Sehingga hasilnya adalah X lebih besar sama dengan min 7. Kemudian kita lihat satunya lagi. X plus 2 yang warna biru ya, lebih kecil 3. Ini saya tuliskan di bawah ini ya. Artinya X 2-nya ini saya pindahkan ke ruas kanan menjadi minus, menjadi 3 min 2, jadi 1. Ini tanda tetap. Jadi hasilnya itu ada 2. X lebih besar min 7 dan X lebih kecil 1. Sehingga arahnya, intervalnya ya untuk grafiknya jadi seperti ini. Yang ini ada sama dengan tandanya, jangan salah ya, tandanya
ya, tanda kurungnya. Nah, kalau ini tanda tutup karena dia tidak ada sama dengan, ya. Min 7 1, kemudian kita kasih arah X-nya itu berada di antara ini. Tapi kalau kita mau gambar pakai lingkaran, silakan. Satu lingkarannya tertutup karena dia sama dengan, yang satu lingkarannya terbuka. Oke ya. Nah, ini arsirannya X, yang ini min 7, ini 1. Oke ya. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya. Ya, 2X min 10 lebih kecil atau X plus 5 itu berada di antara 2X min 10 dan 3X plus 1. Nah, kita kerjakan dengan cara pisah-pisah seperti tadi ya. Ambil yang sebelah yang lingkaran merah, maka kita dapatkan 2X min 10 lebih kecil X plus 5. Ya. X yang sebelah kanan ini saya pindahkan ke ruas kiri jadi 2 min X, sehingga sisa hasilnya adalah X. Kemudian di ruas kanan yang min 10 nya pindah ke ruas kanan jadi penjumlah 5 ditambah 10 15. Maka kita dapatkan X lebih kecil sama dengan 15. Ya. Lihat yang warna hitam lingkarannya, X plus 5 lebih kecil sama dengan 3X plus 1. Kita tuliskan ya, X plus 5 lebih kecil sama dengan 3X plus 1. Nah, kemudian persamaan ini bisa juga kita balik. Kalau kita balik jadi 3X plus 1, tanda arah pertidaksamannya kita ubah juga. Asalnya lebih kecil sama dengan, menjadi lebih besar sama dengan. Nah, kemudian X-nya ini saya pindahkan ke ruas kanan menjadi 3X min X, menjadi 2X. 1 saya pindahkan ke ruas kanan jadi negatif, jadi 5 min 1, jadi 4. Ya, 2X lebih kecil sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 2. Oke ya, tandanya lebih besar sama dengan. Kita buat dalam garis intervalnya. Ya, kalau yang ini 15 ada sama dengan, ya, pakai kurung. Yang ini pakai kurung. 2, 5 berada di antara, kasih arsir. Atau kalau kita mau pakai garis, garisnya lingkarannya lingkaran tertutup. Itu ya. Solid ya. Kemudian dikasih arsir oleh kita. Saya kasih warna hijau. Kasih nilainya 15. 2 baru 15. Ini 2, ini 15, ini adalah X-nya. Oke. Ya. Itu contoh yang kelima. Kalau ada yang tidak mengerti langsung tanyakan ya. Kita berlanjut nih. Ya, sekarang pakai akar. Agak jauh lebih sulit lagi nih. Jadi soal ini lama-lama tingkat atau bobotnya itu tambah lama bergerak menjadi complicated. Ya, kita lihat. Akar X plus 1 berada di antara 5 dan 10. Kalau akar itu sama juga dengan pangkat setengah, maka pangkat setengah kalau saya pindahkan ke ruas kiri dan kanan, dia menjadi pangkat 2 untuk masing-masing. Oke ya. Ini kalau akar dipindahkan ke ruas kanan jadi pangkatnya. Saya kasih contoh ya. Akar X sama dengan Y. Ya. Kalau akarnya ini mau saya pindahkan ke Y, X-nya berapa? X sama dengan Y pangkat 2. Kenapa? Karena sebetulnya pangkat itu ya, karena sebetulnya pangkat akar itu adalah pangkat setengah sama dengan Y ya. Kalau pangkat pindah ke ruas kanan, maka sama juga dengan 2. Oke ya. Jadi hasilnya sama. Sama juga dengan ini. Kita pakai ya. Nah, sehingga 5 kuadrat 25, 10 kuadrat 100. Kemudian satunya ini saya pindahkan ke ruas kiri dan kanan, maka masing-masing menjadi pengurang. 25 kurang 1, 24. 100 kurang 1, 99. Maka inilah yang kita sebut sebagai daerah intervalnya. Ya, karena ada tanda sama dengan, masing-masing ada tanda sama dengan, maka kurungnya kurung tertutup. Ya. Oke ya. Maka ini kita tuliskan 25, 99, ini X. Atau kalau kita tulis dengan cara yang lain, solid ya.
Ini solid. Kemudian ini nilainya 24, ini nilainya 29 dikasih arsir oleh kita. Maka ini adalah nilai X-nya. Oke ya? Ya, nggak sulit kan? Ternyata nggak sulit. Walaupun dibuat soalnya awalnya sulit, tapi ternyata tidak sulit. Oke ya? Lanjut soal yang lain. Ya, yang berhubungan dengan nilai mutlak. Ya, yang berhubungan dengan nilai mutlak. Nilai mutlaknya X min 3 sama dengan 7. Nilai mutlak itu adalah mengakibatkan nilainya itu bernilai positif. Ya, bernilai positif. Jadi di dalam itu akan bernilai positif. Jadi atau kita punya persamaan gini nih. Ini kan tanda sama dengan. Sekarang kita pakai pertidaksamaan karena memang target kita pertidaksamaan. Dalam harga mutlak X min 3 lebih kecil sama dengan 7. Jadi kalau saya keluarkan nilai mutlaknya, tanda ini saya keluarkan, saya hilangkan, maka tanda persamaannya kita tuliskan jadi seperti ini. X min 3 lebih kecil 7 dan min 7. Dan baru kita selesaikan ya. Kita ambil dua bagian, ambil lingkaran pertama nih. Ya, kalau lingkaran pertama saya selesaikan, ya, kita dapatkan berapa? X min 3-nya pindahkan ke ruas kiri dan min ruas kanan. Kalau dipindahkan ke ruas kiri, jadi min 7 min plus 3, jadi min 4. Kalau ya pindahkan ke ruas kanan, yang min 3-nya jadi 7 ditambah 3, jadi 10. Ya, kalau ini kan 7 ditambah 3, yang ini min 7 ditambah 3 jadi 4, yang ini jadi 10. Oke ya, dapat nilainya. Oh, intervalnya kita dapatkan karena tandanya adalah ada sama dengan, maka kita pakai kurung ya. Kemudian diarsir min 4 min 10, atau kalau kita mau pakai yang lain ya, solid lingkarannya min 4 min 10 kasih arsir oleh kita. Itu ya, kasih arsir. Terus apa? Dikasih nilai. X-nya berada di antara itu. Ya. Bagaimana soalnya kalau cuma ini sederhana nih? Ya, ini kan ada dua soal. Sederhana. X dalam harga mutlak lebih kecil sama dengan 2. Berarti bisa kita tuliskan min 2 dengan 2. Ya, harga mutlaknya kita keluarkan. Maka kita dapatkan dua nilai nih, ya. X lebih besar sama dengan min 2. Ambil yang sini ya. Ambil yang sebelah sini ya. Dari sini kita dapat yang ini. Atau X lebih kecil sama dengan 2. Nah, maka arsirannya berada di antara ini. Ya. 2 dan min 2. Ya. Atau kalau kita pakai cara lain untuk grafiknya, kita bisa gambar nilainya apa? Solid ya? Solid. Ya. Yang satu min 2, yang satu 2. Ya. X lebih besar. Nah, berarti ke sini arahnya kan? Sampai ke sini. Kasih arsir oleh kita, ini adalah X-nya. Sudah. Ya. Nah, maka soal ini juga tidak sulit, kita bisa selesaikan dengan baik. Satu lagi, yang terakhir sebelum nanti kuis, ya. Kalau X-nya dalam harga mutlak lebih besar 2, ya, berarti kita punya nilai nih. Yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil sama dengan lebih kecil dari min 2, gitu ya. Karena kan kalau kita selesaikan persamaannya itu jadi gini nih. Gitu ya. Kita ambil satu bagian ini hasilnya. Kita ambil yang atas, ini hasilnya. Oke ya. Kalau yang ini kan awalnya min 2x. Kalau saya balik jadi ini. Gitu ya. Ini saya balik jadi ini. Nah, kalau kita buat dalam grafik ya, karena ini tandanya semuanya tidak sama dengan, maka kita buat yang satu X tidak solid, yang satu 2, yang min 2 pun tidak solid, dan masing-masing arahnya kemana? Arahnya keluar. Ya, X-nya itu di sini nih. Ya, X lebih besar 2, geser ke sini.
X lebih kecil min 2, dia ada di sini. Oke ya. Nah, kalau kita pakai kurungnya kurung apa nih? Ya, kurungnya kurung ini. Ya. Arahnya ke sana ya. Arahnya arsirannya ke sana. Ini arsirannya ke sana nih, arsirannya nih. Nilainya berapa? Nilainya min 2 dan 2. Oke ya. Nah, demikian juga kalau kita punya soal yang jauh lebih sulit lagi nih, misalnya nih soalnya. Dalam harga mutlak ya, dalam harga mutlak X ya, X plus 3 lebih kecil sama dengan 5X min 7. Nah, karena ini sebagai harga mutlak yang mau kita keluarkan, maka negatifnya apa? Oh, negatifnya ini nih negatifnya. Kalau negatifnya adalah min dalam kurung 5X min 7, kalau saya kalikan min dengan min jadi plus. Nah, sama jadi ini nih. Baru kita selesaikan satu-satu. Ya. Kalau kita selesaikan satu-satu, maka kita dapatkan, misalnya saya ambil yang warna merah. Min 5X plus 7 lebih kecil sama dengan X plus 3. Ya, maka kalau minnya ini saya pindahkan ke ruas kanan, didapatkan jadi positif ya. 5 ditambah X jadi 5X. 3-nya saya pindahkan ke ruas kiri jadi 4. Nah, kalau saya pindahkan 6X-nya ke kiri, tandanya pun harus berubah tanda. Jadi 6X lebih besar sama dengan 4, atau X sama dengan 2/3. Kalau yang sebelah lagi warna biru, kita uraikan X plus 3 lebih kecil sama dengan 5X min 7. Maka X-nya, ini sekarang saya pakai cara yang lain ya. 5X-nya saya pindahkan ke sini. Maka kita dapatkan X min 5. Jadi min 4X ya. 3-nya saya pindahkan ke ruas kiri jadi minus min 7 min 10 min 3 jadi min 10 ya. Karena ini tandanya minus, saya kalikan dengan min 1. Kalau ditalikan dengan min 1 hasil jadi positif, tapi tandanya harus berubah. Yang awalnya lebih kecil sama dengan jadi lebih besar sama dengan 10 dibagi 4 2,5. Jadi X-nya adalah ini. Bagaimana grafiknya? Ya, grafiknya bagaimana? Maka kita bisa lihat nih ya, yang satu X-nya lebih besar sama dengan 2/3, yang satu X-nya lebih besar sama dengan 2,5. Tinggal dibuat ya nanti ya. Nah, ini jadi catatan ya, silakan kalian lanjutkan. Nah, gimana guys perkuliahan matematika satunya? Oke guys ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sistem bilangan, tapi belum selesai, akan kita lanjutkan minggu depan. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Oke guys, jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.